Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Wasilatul Ainiyah, guru kelas 6 MI Yabagi Kuripan Kidul, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada hari Senin 19 Mei 2025, saya melaksanakan tugas uji kinerja di kelas 5 MI Yabagi Kuripan Kidul, mata pelajaran IPAS, materi letak geografis Indonesia, negara Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan atau belum? Sudah. Coba Kaila pakai apa? Ayam goreng sini, Selvi pakai apa? Nasi goreng. Sini Mahira. Roti. Sini siapa Zakiul? Telur Naila. Oke, berarti semangatnya berapa persen? 100%. Coba ketua kelas silahkan menyiapkan berdoa di depan sini. Ketika berdoa, sikap siap ya. Berdoa dengan baik, silahkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma amin. Ya, hari ini Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian. Coba anak-anak tengok samping kanan kirinya. Ada bangku yang kosong atau tidak? Ada. Siapa itu yang tidak berangkat? Oh, Said ya. Tadi ibunya WA Bu Guru katanya sakit-sakit. Kita doakan semoga Said segera sembuh ya. Amin. Ya, habis ini untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Minta tolong anak-anak berdiri dengan baik, siap. Silahkan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Menyanyikan lagu apa anak-anak? Dari Sabang sampai Merauke. Semoga dengan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, rasa nasionalis kita semakin bertambah. Selanjutnya, sebelum memulai pelajaran, Bu Guru ingin menanyakan bagaimana kesiapan kalian sebelum belajar. Coba Bu Guru tanya, bagaimana ketika Bu Guru sedang menjelaskan? Bagaimana ketika Bu Guru bertanya pada kalian? Selain kesiapan, coba kebersihan kita perhatikan juga. Coba anak-anak cek laci dan sekitar meja kalian, kursi kalian. Ketika ada sampah, dibuang di tempat sampah. Bersih semua?
Oh, bersih. Alhamdulillah. Selain kebersihan dan kesiapan tadi, coba bagaimana agar kelas ini nyaman dan aman. Caranya bagaimana? Menjaga kebersihan. Terus ketika sedang pembelajaran tidak boleh membuat tidak berisik. Dan nanti apa yang kalian pelajari nanti bisa dipahami dengan baik. Agar lebih fokus dan semangat, coba anak-anak masih ingat tepuk 3 apa tidak? Masih. Coba dulu ya. Coba tepuk 3. Kurang semangat. Tepuk 3. Tepuk 3. Oke, anak-anak tadi sudah tepuk 3, berarti sudah semangat dan sudah siap untuk belajar. Coba Mas Elzan, masih ingat tidak pelajaran minggu kemarin IPAS-nya tentang apa? Oh, peta. Peta negara apa Mbak Naila? Indonesia. Indonesia itu letaknya dari apa sampai apa ya Mas Adit? Sabang sampai Merauke, sesuai dengan lagu tadi, dari Sabang sampai Merauke. Sebelum pelajaran, Bu Guru ingin bertanya, anak-anak tahu tidak bagaimana letak geografis Indonesia? Terletak di antara 2 samudra dan 2 Hindia. Di antara 2 samudra dan 2 benua. 2 benuanya benua apa ya Mbak Fia ya? Benua Australia dan Asia. Bagus. Kemudian 2 samudranya Mbak Nuria, samudra apa dan apa? Pinter, Samudra Hindia dan Pasifik. Terus kenapa ya? Mengapa Indonesia itu disebut sebagai negara kepulauan? Coba Mbak Naila. Karena banyak pulaunya. Karena banyak pulaunya. Pinter, good job. Kemudian satu lagi. Kenapa kan tadi Indonesia negara yang ada 2 samudra, di antara 2 samudra dan 2 benua. Secara tidak langsung Indonesia banyak lautnya apa tidak? Ya. Terus kira-kira kalau orangnya di pinggir laut, mereka bekerjanya sebagai apa rata-rata ya? Pinter banget. Anak-anak, kita akan belajar. Yang pertama, nanti kalian diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi letak dan kondisi geografis Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat memahami karakteristik Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang pemanfaatan potensi Indonesia berdasarkan letak geografis. Agar lebih memahami tentang letak geografis Indonesia dan Indonesia sebagai negara maritim ataupun negara agraris, mari kita bersama simak video berikut ini. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang negara maritim dan agraris. Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya rumah perairan atau memiliki kawasan laut yang luas. Ciri-ciri negara maritim diantaranya: 1. Memiliki wilayah laut. Agraris dapat mengolah tanah untuk dimanfaatkan menjadi lahan-lahan pertanian dan perkebunan. Hasil bercocok tanaman ini dan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oke, anak-anak, tadi kalian sudah melihat video tentang apa itu negara apa ya? Maritim dan apa itu negara agraris. Oke, sebelum Bu Guru lanjut, untuk lebih fokus, coba kita bareng-bareng tepuk fokus. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, kalau sudah fokus berarti sudah siap untuk melanjutkan. Nah, nanti habis ini kalian nanti Bu Guru bagi tiap kelompok itu mendapatkan 2 LKPD. Dikerjakan secara berkelompok, diskusi dengan teman. Ya, sebelum mengerjakan perlu kalian ketahui, yang pertama LKPD-nya udah pegang 2 semua atau belum? Nah, oke. LKPD yang pertama itu adalah potensi maritim Indonesia. Itu ada tabel, nanti kalian isi. Itu ada gambar, kemudian jenis potensi dan contoh potensi. Nanti kalian diskusikan dengan teman berdasarkan gambar yang ada. Bisa dipahami? Ya, kemudian LKPD yang kedua itu adalah tentang
negara agraris. Itu ada gambarnya, kemudian bawahnya itu ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi. Ingat, mengisinya itu dengan cara berdiskusi dengan kelompok masing-masing, ya. Bisa dilaksanakan? Bisa. Coba bisa dilaksanakan? Bisa. Silakan mulai berdiskusi dengan teman kelompok. Nanti apabila ada yang kebingungan bisa unjuk tangan tanya ke Bu Guru, ya. Silakan dikerjakan secara berkelompok mulai dari sekarang. Ingat, berdiskusi dengan teman, tidak hanya satu orang. Semuanya boleh berpendapat. Kerjakan yang maritim dulu bisa, kemudian baru mengerjakan agraris atau sebaliknya. Ya, pertanyaan pertama dibaca. Gambar apa saja? Ada yang tugas menulis. Ya, semangat ya untuk mengerjakan ya, udah mau selesai ini. Ya, nanti setiap kelompok perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman-teman. Nanti silakan 2 orang maju untuk membacakan di depan kelas. Silakan nanti diskusi apa yang nanti membacakan masing-masing kelompok. Anak-anak sudah bisa semua? Sudah. Sudah siap untuk mempresentasikan jawaban dari masing-masing kelompok. Coba kelompok siapa yang mau di awal? Oke, kelompoknya Mbak Kaila, silakan perwakilannya siapa sama siapa? Kaila sama Via. Kaila sama Via, silakan maju. Assalamualaikum, kami dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan potensi maritim Indonesia. Yang pertama, jenis potensi perikanan. Contoh potensi ikan, udang, morusa, rumput laut, lobster. Yang kedua, pariwisata bahari. Contoh potensi Nusa Penida, Taman Nasional, Kambas Lampung, Taman Laut Bunaken. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Mbak Kaila. Teman-teman bisa kasih tepuk tangan? Ya. Berikutnya kelompoknya siapa? Coba yang mau maju. Oke, kelompoknya Mbak Naila. Siapa yang mau mewakili? Naila sama Aira, silakan maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan potensi negara agraris. Jawaban yang pertama, gambar tanaman kebun karet, kopi, sawit, dan padi. Jawaban yang kedua, karena memiliki lahan pertanian yang luas dan subur. Jawaban. Terima kasih untuk kelompoknya Mbak Naila. Teman-teman kasih tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Ya, tadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing ya di depan kelas. Semuanya sudah bagus, sudah memberikan jawaban yang tepat. Berarti diskusinya sudah semangat, sudah tadi materi yang disampaikan sudah paham. Coba untuk lebih memahami tadi potensi negara Indonesia sebagai negara maritim, yang pertama contohnya dalam bidang perikanan ya. Di laut jelas banyak ikannya ya. Ya, ikan bisa dijual, bisa dikonsumsi, bisa diekspor ya. Selain perikanan juga bisa dalam bidang pariwisata. Coba di sini kalian pernah liburan ke laut apa tidak? Pernah, jelas pernah. Senangnya apa ya, bahasanya selibun ya di laut ya, bahasa Jawanya. Mbak Kaila pernah ke laut mana Kaila? Kemiren. Orang Cilacap sukanya kemiren. Kalian pernah ke laut Bidara Payung? Di sana ada apanya? Ada tempat pariwisata, ada orang jualan tidak? Jadi tempat pariwisata juga bisa menghasilkan kegiatan ekonomi. Kemudian negara agraris, tadi Indonesia sebagai negara agraris adalah dengan tanah pertaniannya yang subur, yang luas. Indonesia salah satu negara penghasil padi yang termasuk banyak di kawasan mana? Kawasan Asia Tenggara. Karena makanan pokok orang Indonesia adalah nasi.
Nasi berasal dari padi. Oke anak-anak, tadi kalian sudah presentasi, sudah melihat video. Selanjutnya, coba kita bareng-bareng tepuk semangat agar meskipun udah siang, semangatnya membara ya. Coba bareng-bareng tepuk semangat. Semangat. Oke, selanjutnya setelah ini nanti masing-masing anak guru akan bagi soal evaluasi tentang materi negara Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Silakan dikerjakan secara individu. Kalau tadi kelompok, sekarang secara individu. Sebelum mengerjakan, nanti mohon kejujurannya ya, tidak saling mengontek. Karena kejujuran itu penting ya, sejak kalian masih kecil. Bisa dipahami? Oke, akan Bu Guru bagi soalnya. Ya, ini ada soalnya hanya ada 5. Nanti dikerjakan di sini, langsung dikasih nama, kelas, sama nomor absen. Yang tadi lembar LKPD-nya bisa disimpan di laci dulu, jadikan 1. Ya, anak-anak sudah selesai semua atau belum? Jika sudah, silakan dikumpulkan jadi 1 per kelompok. Nanti akan Bu Guru minta Bu Guru nilai. Ya, yang nilainya masih di bawah KKTP akan melakukan kegiatan remedial. Kemudian untuk yang di atas atau di atas KKTP itu akan ada kegiatan pengayaan bersama. Ini udah dikasih nama semua ya? Ya. Nomor absen sudah ya? Sudah. Terima kasih. Kemudian ya, tadi kalian sudah kerja kelompok, sudah melakukan menjawab pertanyaan. Coba kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita belajar tentang letak geografis Indonesia. Tadi letak geografis Indonesia terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. 2 benuanya yaitu benua Australia dan Asia. 2 samudranya yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Selain itu, negara Indonesia itu disebut juga sebagai negara maritim karena wilayah perairannya banyak ya. Kemudian di negara maritim potensinya ada banyak juga dalam bidang perikanan, dalam bidang pariwisata, dalam bidang menghasilkan sumber daya alam, contohnya minyak bumi, batu bara. Selain itu, sebagai negara maritim, Indonesia disebut juga sebagai negara agraris karena wilayah lahan pertaniannya yang luas ya. Bisa ditanami apa saja? Padi, jagung, karet. Ya, jadi di lahan pertanian juga bisa dimanfaatkan untuk lahan perkebunan sehingga bisa menghasilkan produksi pangan. Ya, akhirnya rakyatnya bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dengan kekayaan Indonesia yang sangat banyak, patut kita syukuri. Semuanya adalah pemberian Allah. Karena diberi, maka kita harus memanfaatkan semua pemberian Allah dengan baik. Memanfaatkannya atau mensyukurinya dengan apa? Dengan cara menjaga dan merawat lingkungan dengan baik. Itu ya. Oke anak-anak, Bu Guru cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari kita bisa pahami dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Guru akhiri untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.